Oke, baik. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan sebuah materi tentang tips menjadi seorang konten kreator dan konten writer. Jadi buat kalian anak muda yang aktif, energik, dan mungkin memiliki karakteristik seorang ekstrovert sih biasanya, cocok untuk mengambil peluang menjadi seorang konten kreator. Jadi apa itu konten kreator? Konten kreator adalah orang yang membuat konten, yaitu konten yang mereka buat untuk disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Jadi konten kreator adalah otak dari sebuah project. Dia tugasnya membuat idea, membuat konten, membuat konsep yang mana nanti akan diproses menjadi desain oleh seorang desainer, diproses menjadi foto oleh seorang fotografer, diproses menjadi sebuah caption oleh copywriter. Nah, apa itu content writer? Content writer adalah seorang penulis profesional yang memproduksi konten-konten menarik di media online. Konten ini bisa berbentuk artikel, blog, kiriman, media sosial, atau apapun yang ditulis berbasis online. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, content creator adalah pembuat ide utamanya. Kemudian content writer adalah yang meneruskan menjadi sebuah tulisan atau mengeksekusi ide tersebut untuk menjadi sebuah tulisan, di mana tulisan itu akan digunakan untuk kebutuhan perusahaan. Bisa di website, bisa di blog, bisa di notifikasi smartphone dan lain-lain. Kemudian perbedaan content creator dan content writer adalah konten kreator bertanggung jawab membuat konten di media digital, sedangkan konten writer tugasnya adalah menulis. Jadi seperti tadi saya sampaikan, konten kreator membuat ide utamanya, kemudian konten writer mengeksekusi dalam sebuah tulisan. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang menunjang buat kalian yang ingin menjadi seorang konten kreator mungkin bisa kalian terapkan. Yang pertama, kalian harus rajin membaca, itu pasti, karena memang semua informasi bisa kita dapatkan melalui membaca. Entah mungkin kalau kalian memang suka membaca buku, silahkan kalian bisa membaca buku, atau apabila kalian mungkin karakteristiknya males untuk baca buku, kalian bisa membaca artikel, atau mungkin membaca di media sosial tren-tren yang sedang naik, isu yang sedang diobrolkan, atau mungkin konten-konten viral yang mana nanti bisa kalian adopsi untuk menjadi sebuah konten. Jadi intinya rajin-rajin membaca buku atau membaca situasi. Selanjutnya, tulis setiap ide. Pasti apapun yang kita pikirkan itu pada dasarnya adalah sebuah ide, dan ide itu mahal. Alangkah sangat disayangkan apabila ide itu hilang secara tiba-tiba, dan biasanya ide itu muncul secara tidak terduga-duga. Maka dari itu alangkah baiknya selalu mencatat mungkin di buku atau di catatan kecil kalau kalian suka membaca, atau kalau kalian memang suka membawa smartphone, kalian bisa menulis ide tersebut di smartphone kalian. Kemudian saat memang sudah waktu lenggang, kalian bisa breakdown ide tersebut untuk dijadikan sebuah konten. Kemudian pelajari audiens. Jadi seperti layaknya sebuah bisnis, kalian menjalankan bisnis ini karena ada permintaan, karena ada pasar. Begitu juga dengan membuat konten. Kalian membuat konten karena ada permintaan, karena ada kebutuhan pasar. Sehingga apa yang menjadi kebutuhan pasar bisa terpenuhi dengan konten yang kalian buat. Selanjutnya, buat konten yang orisinal. Jadi saran saya, jadi diri kalian sendiri, be yourself. Kenapa? Karena dengan seperti itu kalian tidak akan perlu untuk memanipulasi, mungkin dari bahasa, mungkin dari cara penyampaian, atau mungkin gestur tubuh, sehingga orang
yang memang cocok dengan karakteristik tersebut, pasti dia akan menjadi fanbase yang loyal, dan kalian pun juga tidak perlu merubah kenyamanan kalian atau menjadi diri orang lain. Selanjutnya, kurasi konten orang lain, atau bahasa lainnya amati, tiru, modifikasi. Jadi apabila kita melihat sebuah konten dari orang lain, maka alangkah baiknya untuk kita amati, kemudian kita tiru dan dimodifikasi sehingga menjadi lebih baik atau menjadi yang sedikit berbeda. Bukan amati, tiru, plek ya, atau ATP, karena pasti akan kena copyright. Kemudian buat penilaian dari kontenmu. Jadi setelah kita membuat konten, pastikan kita meminta feedback dari orang lain, bisa dari viewersmu, followersmu, atau dari orang lain, sehingga kita bisa tahu sebenarnya konten kita ini seperti apa. Jadi tidak berdasarkan opini dari kita pribadi, akan tetapi berdasarkan dari feedback atau respon dari orang lain. Kemudian bangun jejaring dengan konten kreator yang lain. Pasti dalam bisnis pun juga demikian, kita dianjurkan untuk berkolaborasi supaya kita mendapatkan traffic dari audiens yang lain. Katakanlah kita seorang konten kreator, kita memiliki follower 10.000k, katakanlah 10.000 follower. Kemudian teman kita pun juga memiliki 10.000 follower. Dengan kita melakukan kolaborasi, kita live bareng di Instagram atau di YouTube atau mungkin di lain platform, nah kita akan mendapatkan exposure gratis dari teman kita pun juga akan mendapatkan exposure, sehingga pasti bisa dipastikan konten kita bisa berkembang. Selanjutnya, merawat rasa ingin tahu. Jadi usahakan kita menjadi orang yang selalu kepo, ya, kepo terhadap hal-hal yang memang sedang tren. Seperti kalau sekarang ini informasi tentang sebuah bus yang menabrak di daerah Mangunan, misalkan yang di Jogja ini, kemudian meninggal 13 orang. Nah, kita harus cari tahu ini kenapa dan bagaimana dan kapan dan seperti apa. Supaya apa? Supaya kita tidak terbatas pemikirannya, dan juga kita memiliki wawasan yang luas. Atau mungkin informasi-informasi yang sedang hype kemarin, kejadian seorang anak kecil yang jatuh ke jurang. Nah, itu kan kita tahu infonya, maka kita cari tahu namanya siapa, lokasi di mana, kenapa kejadian. Nah, itu akhirnya dengan kita selalu curious, selalu penasaran, maka kita akan menjadi tahu banyak hal, sehingga itu bisa menjadi bahan informasi untuk upgrade isi dari konten kita. Oke, saya kira cukup. Terima kasih, semoga bermanfaat.